Alam adalah warisan khas dari kota ini. Kota pesiar, begitu Malang disebut karena udaranya nan sejuk, berkah dari pegunungan ikonis di Jawa Timur yang mengelilingi kota ini. Arek Malang, begitu kemudian masyarakat asli bumi Tumapel ini disebut. Mereka berkembang dengan berkah alam yang mengiringi kehidupan sosial, budaya, dan tradisi khas masyarakat setempat. Kota ini semakin autentik dengan beberapa peninggalan dari masa lalu berupa infrastruktur dan kesenian. Konsep wilayah aglomerasi Malang Raya meliputi Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Wilayah aglomerasi ini memiliki daya tarik wisata karena bentang alamnya yang khas. Gunung Kawi, Gunung Arjuno, Pegunungan Tengger, dan Gunung Semeru adalah jajaran pegunungan khas Jawa Timur yang mengepung kawasan Malang Raya. Tidak heran, udara dan suasana sejuk selalu menemani masyarakat dan pelancong di wilayah ini. Ada banyak cara untuk menikmati keindahan alam di Malang Raya. Kali ini, saya bersama penyedia layanan trail profesional mencoba menikmati keindahan alam dengan cara yang sedikit memacu adrenalin. Aktivitas luar ruangan atau outdoor menjadi salah satu pilihan favorit pelancong untuk menikmati suasana di Malang dan Batu. Perjalanan kali ini, kami akan menjajal salah satu jalur trail yang sudah cukup dikenal di Kota Batu. Destinasi yang dituju adalah air terjun Putri, atau biasa disebut sebagai Coban Putri. Air terjun yang memiliki ketinggian 20 meter ini terletak di kaki Gunung Kawi. Lokasi Coban Putri yang diapit oleh lembah serta perbukitan menjadi salah satu destinasi wisata dengan kesegaran suasana alamnya. Ada dua cara untuk menuju Coban Putri. Pertama adalah jalur biasa yang bisa dilewati oleh semua jenis kendaraan. Kami memilih jalur kedua yang dirancang khusus oleh para pegiat wisata sebagai jalur trail. Tanah, bebatuan, dan jalur sungai menjadi tantangan tersendiri untuk menikmati alam di kawasan ini. Ini yang paling mudah, Mas. Ini yang paling mudah. Oke, lanjut. Menjelang garis akhir, jalur cenderung landai dan didominasi dengan pemandangan hutan pinus serta jalur tanah dan bebatuan. Saat musim penghujan, pelancong harus ekstra hati-hati karena jalur yang cenderung licin. Untuk menikmati wisata ini, pengunjung juga wajib didampingi oleh pemandu profesional. Ini kita finishnya di Coban Putri. Coban Putri. Nah, jalur yang kita lewati tadi itu tergolong untuk pemula Ya. atau gimana? Kayaknya susah banget tadi. Sebenarnya itu jalur fun, cuman karena musim hujan ya jadi agak licin-licin. Kalau musim kering ya sebenarnya mudah. Cuman kita ada variasi lewat jalur sungai, batu-batuan dikit buat tantangan aja sih. Itu cocok untuk pemula berarti. Pemula masih bisa. Nah, kalau yang high levelnya, next level dari yang tadi itu paling sulit itu berapa kilo, jaraknya berapa jam, dan tantangannya atau obstacle-nya apa aja? Kalau jalur yang hard di Malang itu biasanya ke Gunung Kawi. Jadi Gunung Kawi ini ada jalur namanya Kelok Songo, itu berupa turunan zigzag, batu-batuan, nyebrang sungai, setelah itu tanjakan, zigzag juga, batu-batuan, dan licin berlumut. Ini yang paling Lumutnya itu ya? yang termasuk yang paling hard di Malang, ini Songo gini. Berapa jam kalau itu?
Kalau berapa jam sih? Rata-rata dari pagi sampai sore sih kalau tour trip kita itu. Keringat dan rasa lelah hingga ketegangan seketika hilang dengan menikmati kesejukan alam di Coban Putri. Usai lelah dengan aktivitas luar ruangan, tak lengkap rasanya jika tidak mencari penganan legendaris di kota Malang. Malang memang menjadi salah satu surga kuliner tradisional di Indonesia. Salah satunya adalah kudapan yang telah ada sejak tahun 1935 silam bernama Putu Lanang. Hari menjelang sore, para penjual tengah sibuk menyiapkan 700 paket putu lanang yang siap disajikan kepada pelanggan setia. Adalah Siswoyo, pria berusia 55 tahun yang memiliki usaha ini. Usaha ini ia kelola sejak tahun 2000 sebagai warisan dari orang tuanya sekitar 87 tahun lalu. Yang mendirikan pertama kali ibu saya. Itu kalau ibu saya bilang pernikahannya Ratu Yuliana. Jadi kalau kita lihat di sejarah 1935. Saya teruskan atau saya pegang sendiri tahun 2000. Tahun 2000. Nah, nama Putu Lanang ini sejarahnya bagaimana, Pak? Karena dulu terkenalnya atau orang-orang pelanggan menyebut Putu Celaket. Celaket itu nama jalan atau pedukuhan. Akhirnya banyak pelanggan yang bilang, oh kok di sana ada cabang, di sini ada cabang, sedangkan kita nggak pernah buka cabang. Akhirnya dibantulah dari pelanggan-pelanggan, dari konsumen, terciptalah hak paten dan menjadi Putu Lanang. Tak ingin terlewat mencicipi penganan khas ini, saya turut dalam antrean untuk mendapatkannya. Matur nuwun, Pak. Ini yang ditunggu. Antri di belakang panjang banget. Dan ini namanya Putu Lanang. Isinya itu klepon, putu, dan ada cenil ya di sini. Karena ramai kita minggir sedikit buat nyobain. Cobainnya klepon dulu. Enak. Saya mau bawa pulang aja. Penganan tradisional di Malang cenderung bertahan karena resep yang dijaga keasliannya. Tidak mudah menggeser eksistensi jenis jajanan tradisional seperti ini. Dengan topografinya yang khas, sejak lama Kota Malang menarik minat masyarakat luas untuk datang dan hidup di sana. Tak terkecuali pemerintah kolonial di masa penjajahan. Wilayah yang sejuk dan potensi lahan perkebunan yang luas menjadi daya tarik bagi pemerintah kolonial saat itu. Belanda bahkan menjadikan Kota Malang sebagai lokasi peristirahatan bagi pejabat-pejabat tinggi pemerintah kolonial. Layaknya kota lain di Indonesia, perkembangan infrastruktur dan pembangunan di Malang berkembang di era pemerintahan kolonial Belanda.
Salah satu infrastruktur kuno yang masih nampak jelas adalah Jalan Poros Ijen yang terletak di jantung kota Malang. Jalan ini memiliki kesan jauh lebih mewah dibanding jalan-jalan lain di kota Malang. Penataan akses jalan, taman, dan permukiman yang diperuntukkan bagi pejabat kolonial saat itu ditata secara apik dengan konsep kota mandiri kala itu. Kemudian kota meminta nasihat dari advisor kota yaitu Thomas Karsten. Nah, itu yang merancang itu menjadikan pinggiran sungai itu menjadi taman-taman kota. Kemudian mempecah jalan pita itu dipecah, keramaiannya dipecah, kemudian menjadi jalan Ijen. Ya, jadi Ijen itu memang dirancang sejak awal. Jadi mulai lebar jalan, rumah yang ditempatkan sana, pejabat-pejabat Belanda situ, kemudian titik-titik kumpul dari ujung-ujung jalan itu selalu ada boulevard gitu, ada turnover itu di sana yang memberikan ciri khas kota. Terus tahun 28 desain kota Malang ini diikutkan pameran di Perancis. Tidak hanya infrastruktur, pemerintah kolonial yang tergiur dengan kesuburan tanah di Malang saat itu juga meninggalkan potensi tani khas dari kota ini, yaitu apel. Memang apel Malang itu dibawa pada saat era kolonial Belanda. Ya, pada tahun 28, sebelumnya 1890-an itu memang ada undang-undang agraria dan undang-undang gula, ya, yang membolehkan masyarakat Belanda untuk menyewa tanah sampai 75 tahun. Dan itu otomatis mereka mencari daerah-daerah yang subur, ya. Banyak yang mulai ditanam, kopi, tebu, ya, jeruk, terus salah satunya apel. Potensi apel di kawasan Malang Raya terus berkembang hingga menjadi salah satu destinasi wisata. Wisata petik apel cukup berkembang di Kota Batu. Ada puluhan perkebunan apel dengan masing-masing memiliki ratusan pohon apel siap panen. Apel di kawasan Batu memiliki beberapa jenis dengan tekstur dan rasa yang khas. Yang pertama ada jenis apel mana lagi yang warnanya juga kuning-kuningan, rasanya manis. Terus yang kedua ada namanya apel ana. Apel ana ini warnanya lonjong. Maaf, warnanya merah, bentuknya lonjong, rasanya asam manis dan tekstur dagingnya lebih empuk. Terus yang ketiga ada namanya apel Greensmith. Apel Greensmith ini cocok sekali untuk obat diet, diabetes, kolesterol darah tinggi. Yang keempat namanya apel Room Beauty atau apel asli Malang. Apel Malang ini yang namanya Room Beauty ini rasanya asam manis. Ini selain bisa digunakan dikonsumsi sehari-hari, juga bisa untuk obat diabetes, kolesterol darah tinggi dan juga masker wajah. Yang kelima ada namanya Wanglin. Ini satu pohon ini biasanya satu kebun ini cuma ada satu pohon. Langka banget. Kenapa? Karena bibitnya atau bahan steknya itu kebetulan terbatas. Ada cara khusus untuk memetik sekaligus menikmati apel langsung dari pohon. Beda mas, ini rasanya. Ini namanya Ana, bukan Ani. Ini usianya 4 bulan setengah. Panen. Sudah siap panen. Oke. Harus panen. Kelebihannya dari rasa. Kelebihan rasa apel ane ini rasanya asam, dagingnya empuk kayak wangsintennya Indonesia. Serius ini wangsintennya Kita Indonesia. coba. Boleh saya coba nih? Saya Boleh, petik silakan. boleh nih? Oh iya, Oke. sebelumnya ada cara-caranya metik. Oh gimana Supaya buah caranya? apel tidak ikut jatuh atau tidak rusak, Oke. terutama pada ini. Karena buah apel tergantung dari ini. Ininya ya. Kalau ini ikut dipetik sama tangkainya, apelnya nggak bisa panen lagi. Caranya mudah sekali. Yuk kita Gimana? tangan kanan pada buah apel, Gini. tangan kiri pada tangkai. Oh saya taruh dulu ini. Taruh dulu aja. Oke. Oke. Tangan Diputar ini. 3 kali. Ini yang apelnya. Buahnya diputar Buahnya. 3 kali. 1, Atau sampai 2, 3. Agak tarik dikit. Oke. Sudah benar itu tadi. Sudah benar. Langsung bisa makan ini? Nggak boleh. Oh, boleh. Digosok-gosokkan dulu ke kulit tangan. Oke. Yang Biar. pertama kita ngilangin debu. Oke. Yang kedua kita transfer vitaminnya pada ke kulit kita. Oh.
Iya, Ini tekniknya. iya, Sebelum kalau ingin makan buah apel langsung dari Pohon. namanya pohon, iya. transfer vitamin ke kulitnya Iya. dulu. Oke, sudah bisa dimakan. Sudah. Udah gelap kan? Bisa Sudah, dimakan. sudah mengkilat. Oke. Langsung kita makan. Bisa dimakan. Di kebun nggak boleh makan apel satu biji ya. Banyak. Harus satu gigit. Rasa kecutnya itu beda dengan apel-apel lain. Beda. Wisata petik apel tidak hanya sekedar menikmati apel langsung dari pohonnya. Edukasi mengenai konsep pertanian apel menjadi nilai lebih yang bisa didapat. Karena wisata ini kan ciri khasnya Malang. Kami dari Papua kan tidak punya kebun apel, otomatis ketika kami berlibur ke Malang, ini kan menjadi sebuah wisata pertama yang kami kunjungi sebagai ciri khasnya Malang. Oke. Sejarah kawasan Malang Raya tidak akan lepas dari keberadaan salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Jawa Timur, Singasari. Kerajaan yang didirikan oleh sang raja Ken Arok pada abad ke-13 dipercaya menjadi titik awal dibangunnya struktur sosial masyarakat Malang. Sumber studi dari kerajaan ini berasal dari kitab Pararaton dan Negara Kertaagama. Nah, kemudian setelah berhasil menduduki Akutum Apel, para pujangga dari Kedairi itu lebih menyembah pada Ken Arok. Maka dia ditabiskan sebagai raja Prabu Sang Amorabumi. Akhirnya terjadilah konflik dan puncaknya terjadi di Perang Ganter itu tahun 144, kalau disakakan 1222 atau awal abad 13. Nah, dari situ kemudian dia di dalam Pararaton disebutkan setelah berhasil mengusir Raja Si Dadang Gendis atau Kertajaya itu, kemudian disatulah tanah Jawa. Dan dia kemudian berkuasa sebagai Raja Tanah Jawa, artinya dua kerajaan besar yang tadi dibelah menjadi dua lerangga disatukan kembali, namanya Singhasari. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1222 Masehi dan runtuh akibat perpecahan internal kerajaan di era pemerintahan Raja Kertanegara pada tahun 1292. Meski demikian, Raja Kertanegara merupakan raja paling sukses di kerajaan ini dengan wilayah kekuasaan hingga mencapai Bali dan Kalimantan. Salah satu bukti peninggalan masa kejayaan adalah berdirinya Candi Singasari yang kini terletak di Kecamatan Singosari, Malang. Candi dengan sentuhan unsur Hindu berdiri di lokasi yang diperkirakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan di era kepemimpinan Kertanegara. Hal itu diperkuat dengan ditemukannya dua arca raksasa Dwarpala di sekitar candi. Dalam keyakinan ajaran Siwa dan Buddha, arca ini merupakan perwujudan patung penjaga pintu gerbang. Sebagai wilayah dengan sejarah kerajaan, masyarakat di Malang Raya hidup dengan beragam warisan tradisi dan kesenian. Kesenian Bandengan adalah salah satunya. Kesenian ini dipercaya telah ada sejak era kerajaan Singosari. Lahirnya kesenian ini
bermula dari perguruan pencak silat yang digunakan sebagai hiburan permainan. Karena itulah, dalam setiap pembukaan atraksi, selalu ada pendekar di grup bantengan yang menunjukkan kelihayannya. Kalau melihat secara umum sebenarnya kan kalau pencaksilat tetap menjadi satu komunitas pencaksilat sendiri karena untuk kebutuhan bela diri lah, karena itu tidak sering difungsikan, maka yang lebih utama adalah latihan keseniannya ini. Nah, latihan kesenian ini kan melibatkan musik, melibatkan gerakan-gerakan yang dikembangkan dari silat. Itu yang lebih banyak sebenarnya, sehingga bergeser bahwa ke aktivitas dari keseniannya yang lebih menonjol daripada padepokan silatnya. Kesenian yang berusia ratusan tahun ini sempat redup. Agus Rianto, pemimpin grup Bantengan Nusantara Kota Batu, menjadi sosok yang menghidupkan kembali kesenian ini di masyarakat. Kesenian bandengan ini benar-benar pernah hilang cukup lama sekali. Dan tidak ada aktivitas sedikit pun. Makanya dari situ saya tahun 2006 ada rasa ingin mengangkat kembali kesenian bandengan ini ke permukaan. Dan saya bisa. Tahun 2008 terlaksana. Kelompok-kelompok kesenian bandengan yang awalnya ada dan mati, terus saya berusaha mengangkat kembali kesenian bandengan, mengangkat kembali kelompok-kelompok ini sampai sekarang. Dalam setiap pertunjukan bantengan akan diikuti oleh hampir 40 orang. Mereka terbagi menjadi pemain alat musik, para pendekar, dan pemain kepala banteng. Makna filosofis mengenai tatanan baik dan buruk dalam kehidupan manusia disajikan dengan atraksi yang kental dengan unsur magis. Para pemain bantengan akan memasuki tahap kesurupan saat mereka menjiwai atmosfer pertunjukan. Properti kepala banteng memiliki nilai filosofis yang tinggi bagi para pemain bantengan. Diperlukan cara-cara khusus untuk menyatukan kerangka dan tanduk asli banteng dengan kayu pilihan agar tercipta properti yang mampu mendukung jalannya atraksi. Saya pribadi sebetulnya tetap mengikuti pakem-pakem orang dulu ketika membuat kepala banteng. Misalkan kayu yang kita buat dari kayu yang ngurak. Maksudnya ngurak itu yang mati sendiri. Jadi di sini ada salah satu jenis kayu yang sebenarnya cukup ringan dan kuat. Namanya dadap cangkring. Nah, misalkan kita menemu yang mati sendiri, yang ngurak, itu memang bagus sekali untuk sebuah properti kepala banteng. Tanduknya juga. Nah, tanduk kepala banteng, kalau bisa kita mencari juga yang ngurak. Jadi banteng yang mati sendiri, tidak dibunuh oleh manusia. Kesenian lain yang sangat lekat dengan budaya Arek Malang adalah topeng Malang. Jenis kesenian yang memadukan unsur musik dengan penari yang menggunakan topeng sebagai media ekspresi dalam pertunjukan. Jenis topeng yang mewakili identitas tertentu membuat seni topeng Malang masuk dalam kategori seni lakon. Kesenian ini dipercaya telah ada sejak abad ke-13. Kerajaan Singosari kala itu menggunakan topeng sebagai media untuk menyampaikan cerita-cerita Panji yang mengisahkan perjalanan para leluhur di Jawa Timur. Dalam wayang topeng itu ada 3 hal, ada dalang, ada anak wayang disebut penari, ada musik yang namanya panja, karawitan, penabuh namanya panja. Nah, di dalam bingkai cerita Panji
ini pelakonan, lakon sehari atau semalam. Yang di bingkai lakon itu adalah cerita-cerita Panji. Nah, cerita Panji sudah muncul tahun 1275 menurut C.T. Berg, orang peneliti dari Belanda. Ini mengatakan pada saat itu Prabu Kertanegara membuat Kidung Panji, cerita dari leluhur-leluhur Jawa Timur. Jenis tarian topeng memang ada di wilayah lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun sebagai seni lakon, topeng Malang memiliki ciri khas yang membedakan dengan seni topeng lainnya. Ciri khas wayang topeng Malang harus ada dalang, ya. Dalang sebagai narasi. Kalau di dalam pakliran, swara dalang ditransfer ke rupa topeng dimasukkan menjadi suara dalang. Jadi ada filosofi, ada dalang, dan ada wayang. Kalau ada dalang tidak ada wayang, ini sebagai dalangnya siapa? Kalau ada anak wayang, tidak ada dalang, ya ini wayangnya siapa? Oleh karena itu dua-duanya harus